Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomi SMA kelas 12 dengan kompetensi dasar menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa. Indikator yang akan kita bahas adalah konsep akuntansi perusahaan jasa. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa yang terkait dengan konsep akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita masuk di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, kita akan membahas mengenai pengertian daripada perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa itu apa? Perusahaan jasa itu merupakan bagian dari jenis-jenis perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan. Tujuannya sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain mencari keuntungan, tetapi kegiatannya adalah melakukan penawaran atau penjualan terhadap barang yang tidak berwujud dan tidak melakukan pemindahan kepemilikan atas barang seperti pada perusahaan dagang, dan tidak melakukan proses produksi seperti pada perusahaan manufaktur. Jadi di dalam perusahaan jasa ini hanya memberi pelayanan. Seperti apa contoh dari perusahaan jasa? Pertama kita akan ambil contoh laundry. Laundry itu masuk di dalam perusahaan jasa karena dia memberikan pelayanan, tidak menjual produk atau produknya tidak berwujud, tidak nampak, tapi hasilnya bisa dirasakan atau manfaat dari pelayanan laundry tersebut bisa dirasakan. Yang kedua itu adalah salon. Salon di sini adalah memberikan pelayanan dalam hal melakukan penawaran atau penjualan atas pemotongan rambut, pemberian make up atau cuci rambut dan sebagainya. Produk yang dihasilkan tidak ada, produk yang dijual tidak ada, tapi hasilnya atau manfaatnya bisa dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga adalah bengkel. Nah, bengkel masuk di dalam perusahaan jasa karena di sini adalah montir daripada bengkel tersebut itu tugasnya memperbaiki kendaraan. Dia mendapatkan pendapatan bukan dengan menjual barang atau menjual produk dari bengkel, tapi dia mendapatkan pendapatan dengan memberikan layanan perbaikan di bengkel tersebut. Nah, setelah kita paham mengenai pengertian perusahaan jasa, kita masuk di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, di dalam membuat laporan keuangan yang diperlukan sebagai sumber informasi keuangan perusahaan, itu ada tahapan-tahapan yang disebut dengan siklus akuntansi. Ada 3 tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu yang terdiri dari 1. Pencatatan, yang kedua pengiktisaran, dan yang ketiga adalah pelaporan. Ketiga tahapan ini saling berkaitan. Tahap pertama adalah pencatatan. Ada kegiatan apa saja di dalam pencatatan tersebut? Nah, yang pertama adalah menganalisis bukti transaksi. Setiap transaksi itu pasti ada buktinya. Apa saja buktinya? Ya, termasuk cek, kwitansi, faktur, nota, dan lain sebagainya. Itu dianalisis apakah dia masuk harta, utang, modal, atau akun yang lainnya. Setelah dianalisis, kemudian dilakukan pencatatan di dalam jurnal umum. Setelah dicatat dalam jurnal umum, kemudian diposting atau dikelompokkan di dalam buku besar. Nah, tahap yang kedua itu adalah pengiktisaran. Tahap pengiktisaran di sini adalah dilakukan di akhir periode. Kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah menyusun neraca saldo. Jadi dari buku besar tadi dijumlahkan, ketemulah saldo-saldo. Saldo-saldo inilah dipindahkan di dalam neraca saldo. Setelah dibikin neraca saldo, dibuatkanlah jurnal penyesuaian. Kemudian dibuatkan lagi yang namanya kertas kerja atau neraca lajur. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan. Dalam pelaporan kita akan menyusun yang namanya laporan
laba rugi. Kemudian laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga neraca dan yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, di dalam tahap laporan inilah yang akan menghasilkan suatu sumber informasi akuntansi seperti yang dibahas di bab 1. Ya, jadi informasi-informasi mengenai keuangan perusahaan akan diperoleh atau disediakan di dalam laporan keuangan tersebut. Oke, cukup sekian pembahasan kita terkait dengan konsep akuntansi perusahaan jasa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya minta maaf. Generasi yang hebat, ekonomi Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.